Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Aliudin. Tujuan saya membuat video ini, di sini saya akan menjelaskan terkait logistik dan manajemen rantai pasok di dealer Honda Cipta Mandiri Motor. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Untuk pembahasannya sendiri, di sini ada empat pembahasan. Yang pertama ada bentuk logistik dan SCM-nya. Yang kedua ada warehouse management. Yang ketiga ada inventory management dan pengendalian stok. Dan yang keempat ada storage dan layout warehouse-nya. Baik, yang pertama ini ada bentuk logistik dan supply chain manajemennya. Di dealer Honda Motor ini, pemasok utamanya ini adalah Astra Honda Motor, yaitu yang mengirimkan unit motornya dan juga suku cadangnya melalui main dealer Astra Honda Motor Jawa Barat. Nah, untuk rangkaian distribusinya ini, yang pertama dari Astra Honda Motor, lalu ke gudang dealer, lalu ke pelanggan atau konsumen. Lalu sistem yang digunakan di Honda dealer dealer Honda ini yaitu menggunakan HMDS, HDMS, yaitu Honda Dealer Management System, yaitu untuk mengintegrasikan stok, penjualan, dan juga servisnya. Dealer ini juga berkolaborasi, eh, bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan ataupun dengan bank kredit motor gitu seperti FIF, Adira, ataupun Mandiri Finance dan juga yang lainnya. Nah, untuk aktivitas logistik di dealer ini sendiri, yang pertama ada inbound logistiknya, yaitu motor dikirim dari Astra Honda Motor ke gudang dealer menggunakan truk. Setiap kedatangan disertai dokumen pengiriman dan juga surat jalan. Nah, untuk prosesnya sendiri, ini ada notifikasi inbound-nya, ada unloading, selanjutnya ada pemeriksaan fisik, lalu putaway, dilanjutkan dengan close system inbound-nya. Yang kedua ada internal logistiknya, setelah diterima, unit ini disimpan sesuai tipe dan juga warna motor. Lalu dokumen dikirim ke bagian administrasi dan juga leasing untuk proses kreditnya. Selanjutnya ada outbound logistiknya. Motor ini dikeluarkan sesuai order dari pelanggan. Proses prosesnya sendiri ini ada notifikasi outbound-nya, lalu persiapan barang, lalu checker outbound, lalu loading, dan juga diakhiri dengan close system outbound-nya. Nah, selanjutnya ini ada warehouse management di dealer Honda Cipta Mandiri Motor ini. Yang pertama ada gudang unit motor baru, yaitu untuk menyimpan motor baru dari Astra Honda motornya. Dan yang kedua ada gudang spare part-nya ataupun suku cadang, yaitu kegunaannya untuk menyimpan komponen asli dari Honda untuk kebutuhan servis dan juga penjualan retail. Nah, untuk warehouse manajemennya ini sendiri di dealer Honda ini, yang pertama itu ada inbound proses, yang dimana notifikasi inbound diterima dari Astra Honda Motor. Setiap pengiriman dari Astra Honda Motor diperiksa dengan teliti oleh petugas gudang untuk mencocokkan jumlah unitnya, nomor rangkanya, nomor mesin, serta kondisi fisik motornya. Jika ada kerusakan kecil, motor atau unit ini dikarantina dan juga dilaporkan ke pihak Astra Honda Motornya. Yang kedua ada unloading ataupun pemeriksaan segel
truk dan juga kondisi fisik motor. Nah, udah include di yang tadi. Yang ketiga ada pemeriksaan barang. Yang keempat ada pathway ataupun penyimpanan, di mana motor ini disusun di area penyimpanan sesuai tipe dan juga warnanya. Contohnya seperti zona A untuk motor Beat, zona B untuk motor Vario, dan zona C untuk motor PCX. Begitupun selanjutnya. Unit ini disimpan berjarak agar mudah diakses ataupun diproses dan juga aman dari benturan. Dan terakhir ini ada closed system inbound di HDMS-nya, yaitu ketika ada pesanan dari pelanggan, tim gudang akan menyiapkan unitnya. Unit berdasarkan nomor ordernya. Unit ini diperiksa ulang sebelum diantarkan ke pelanggan dan juga diberi label ready to deliver, lalu diantarkan ke showroom atau alamat pelanggan. Semua aktivitas ini telah dicatat di sistem HDMS agar data stok selalu akurat. Begitupun di bagian outbound prosesnya kurang lebih sama dengan di bagian inbound. Nah, mungkin selanjutnya langsung saja ke bagian inventory management dan juga pengendalian stoknya. Yang dimana klasifikasi persediaan di dealer ini diklasifikasikan. Yang pertama itu ada produk yang cepat laku seperti Honda Beat, Vario, Scoopy. Nah, ini pemantauannya itu dipantau setiap hari. Nah, yang kedua ada produk sedang seperti contohnya PCX, ADV, dan juga spare part umum seperti busi dan oli. Nah, ini pemantauannya ini dalam range mingguan. Dan yang terakhir ini ada produk lambat, yaitu suku cadang bodi dan juga aksesoris tertentu. Nah, untuk produk ini dipantaunya dalam range bulanan. Nah, metode pengendalian stoknya sendiri di dealer ini menggunakan metode FIFO, yaitu first in first out, yang dimana motor ataupun suku cadang yang masuk lebih dulu akan dijual lebih dulu. Untuk safety stoknya sendiri, dealer selalu menyimpan minimal 10% stok tambahan dari rata-rata permintaan untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan dari asal Honda motornya. Nah, untuk rumusnya sendiri dari reorder point ini lead time dikali demand ditambah safety stock. Nah, berikutnya ada contoh data inventory di dealer Honda ini, yang dimana pertama ada minggu ke 1 sampai ke 4. Nah, di sini untuk menghitungnya sendiri dari safety stock hingga reorder point-nya, saya akan menggunakan contoh soal yang dimana untuk permintaan hariannya ini saya katakan di 5 unit, dan untuk uh, lead time-nya sendiri ini ada di 7 hari. Lalu untuk safety stock-nya ini di 10 unit. Safety stock di 10 unit.
Nah, untuk menghitung reorder point sendiri, di mana di sini reorder point total lead time yaitu 7 hari dikali dengan permintaan harian yaitu 5 unit. Lalu ditambah dengan safety stocknya 10 unit. Nah, jadi untuk eh, totalnya ini ada di 45 unit. Nah, jika stok motor Beat ini turun di bawah 45 unit, maka si sistem otomatis mengirimkan notifikasi pemesanan ulang ke asa Honda motornya. Nah, selanjutnya ini ada storage dan juga layout dari warehouse sendiri. Yang pertama untuk storage-nya sendiri di Honda Motor ini, di dealer Honda Motor ini, storage-nya sendiri menggunakan rak besi dan juga palet, yaitu digunakan di gudang spare part untuk menyimpan kardus dan juga komponen-komponen kecil. Yang kedua ada di area lantainya ataupun open storage, di mana ini untuk tempat untuk motor baru disusun 3 baris dengan jarak 1 meter antar barisnya agar mudah diambil dan juga minim untuk terkena gesekan. Dan yang selanjutnya ada zona karantina, di mana untuk unit ini diperkhususkan untuk unit yang rusak ringan ataupun menunggu dokumen yang belum lengkap. Dan yang terakhir ini ada area PDI, yaitu area uh, pre-delivery inspection, yang dimana tempat ini untuk pemeriksaan akhir sebelum motor dikirim ke customer ataupun pelanggan. Lalu selanjutnya ada layout gudang. Di sini ada beberapa area. Yang pertama ini area penerimaan, yaitu area penerimaan ini disimpan ataupun ditempatkan di dekat pintu masuk truk. Tujuannya untuk bongkar muat motor dari asrama Honda Motor supaya tidak sulit. Dan yang kedua ada area penyimpanan, yang dimana area penyimpanan ini menempati 60% ruang utama dibagi berdasarkan tipe dan juga warna tiap masing-masing motornya. Dan yang ketiga ini ada area pemeriksaan ataupun area PDI. Ini ada 15% dari ruang gudang, dilengkapi dengan alat pengecekan baterai dan juga tekanan ban. Dan yang terakhir ada area pengiriman. Area pengiriman ini sebesar 10% ini ditempatkan di area pintu keluar, yang mana digunakan untuk proses loading dan juga wrapping unit sebelum dikirim. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari eh, penelitian ini ataupun identifikasi ini, dealer Honda Cipta Mandiri Motor ini di mana telah menerapkan manajemen logistik dan juga pergudangan modern yang mengacu pada prinsip warehouse management system atau WMS. Seluruh aktivitas inbound, storage, inventory, dan juga outbound ini terdokumentasi secara digital melalui sistem ADMS. Dengan penerapan sistem ini, dealer mampu menekan kesalahan stok hingga di bawah 0,02%. Selanjutnya, ini juga mempercepat waktu pengiriman motor ke pelanggan hingga 25% dan juga menjaga keamanan dan kualitas unit di gudang.
Mungkin cukup presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.